Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kepala di Tas Siswaku. Cerita ini ditulis oleh Selviana S. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Hari ini hari Senin, saatnya upacara bendera. Ya, aku adalah salah satu guru di sekolah SMA terkemuka di salah satu provinsi Jawa. Selamat pagi anak-anak, sambutku di depan pagar menyambut para siswa. Mereka berbaris rapi satu persatu menyalami tangan kasarku ini. Kulihat salah satu siswa nampak dengan wajahnya lesu. Bibirnya pucat tak berwarna. Ia berjalan sempoyongan dengan mata masih tertidur. Ia langsung masuk tanpa menyalami tanganku. Tasnya mengembung bagai diisi balon. "Doni, kamu baik-baik saja?" tanya aku menepuk pundaknya dari belakang. Ia langsung menegakkan badannya dan buka matanya lebar-lebar. "Tak apa-apa, Bu. Saya baik-baik saja. Ini mau ikut upacara," jawabnya tersenyum masih dengan bibirnya yang pucat itu. "Yakin kamu tidak kenapa-napa? Lebih baik kau tak usah ikut upacara. Ke UKS Ki?" seruku menepuk-nepuk pundaknya. "Tak apa-apa, Bu," jawabnya berlalu menuju kelas. Aku tak memperdulikannya karena menganggapnya hanya habis begadang bermain game saja. Aku pun melanjutkan aktivitas sebelum menuju lapangan. Semua siswa berkumpul di lapangan mengikuti kegiatan upacara. Aku berada di baris belakang siswa, mengawasi siswa, siapa tahu ada yang akan pingsan ataupun berisik saat upacara. Di saat semua siswa menaruh tas, kulihat Doni masih menenteng tas sekolahnya itu. Ku mulai melangkah satu demi satu langkahku. Kini berada di tepat di samping Doni. "Doni, kenapa tak menaruh tasmu di kelas?" tanya aku. Padahal di depan sana, kepala sekolah sedang berpidato. Ini Bu, ada barang berharga di dalam. Takutnya nanti hilang," jawabnya dengan gagap dan gugup. "Kalau begitu, sini Ibu yang pegang. Tak sopan jika kamu terus menenteng tasmu di saat seperti ini." "Tak perlu, Bu," sautnya dengan sedikit meninggikan suara, membuat kepala sekolah berhenti berpidato dan siswa lain menengok ke arah kami berdua. "Ada apa, Bu Sri?" ucap Pak Kepala Sekolah. Kemudian para guru mendatangi ke arah kami. Terlihat wajah Doni seketika langsung panik, seolah ada sesuatu di dalam tasnya. "Ini tadi saya lihat Doni menenteng tasnya, jadi saya menegur." Belum sempat menyelesaikan ucapanku, Doni tiba-tiba lari tanpa alasan. Seketika siswa mulai berbisik-bisik, menuduh Doni membawa narkotik di dalam tasnya. Dan bruk, Doni jatuh, tersandung batu. Aku dan para guru langsung menghampiri dan merebut tas miliknya. Doni dengan sigap menarik kembali tasnya sehingga menjadi adegan tarik-menarik antara guru dan siswa. Para siswa kini tambah curiga dengan gelagat Doni. Salah satu siswa membantuku menarik tas milik Doni. Perlahan namun pasti, ku buka pelan-pelan resleting tasnya. Dan aku berteriak histeris dibarengi siswa dan guru lain. Aku terjelengak ke belakang, mulai mengesok ke depan menuju tas itu lagi. Sekali lagi aku berteriak. Memundurkan badan, kulihat sebuah kresek putih transparan. Di dalam tas siswaku itu berisi sebuah kepala. Aku terkaget-kaget.
Begitu juga dengan yang lainnya. Doni menggapai kresek itu berisi kepala dan memeluknya dengan kencang-kencang menangis terisak-isak. Para siswa lain lari pontang-panting sambil histeris dengan kejadian itu. Aku memberanikan diri mendekati Doni dan mulai menanyakan berbagai hal. Belum sempat mulut ini berucap, Doni sudah lebih dulu menyahut. "Ini kepala ibuku. Bukan aku yang membunuhnya. Ayahlah pelakunya. Semalaman saat hujan tengah turun dengan cahaya petir yang sejenak menerangi malam gelap, hujan dan petir menjadi saksi bisu. Kejadian yang mengerikan menimpa ibuku, dibarengi lilin yang menerangi gelapnya malam. Ayah pulang sehabis menjudi dan pulang dengan keadaan mabok. Ayah berulang-ulang kali menggedor-gedor pintu berteriak tidak jelas. Ibu menghampirinya, namun hanya seperempat menit. Ayah mengayunkan parang panjangnya menebas leher ibu hingga terlepas dari lehernya. Ayahku dirasuki jin yang mengincar diriku. Dia sedang memandangku sekarang." Doni menceritakan semuanya tentang ayahnya yang juga ikut mati pada malam yang sama dengan bunuh diri. Aku masih tak mengerti dengan cerita Doni. Ada rasa kejanggalan di dada. Lalu untuk apa Doni membawa kepala ibunya? Lalu di mana jasad ibu dan ayahnya? Orang-orang mulai berbisik-bisik, merasa kasihan pada Doni. Lalu apa maksud Doni berkata bahwa sosok itu berada di hadapannya? Renungku dalam batin. Namun kuhempaskan semua kecurigaan itu dan fokus untuk menenangkan Doni yang nampak trauma. Kuulurkan tanganku hendak membantunya berdiri. Aku menyuruh salah satu guru untuk menelpon polisi. Namun anehnya, Doni malah terlihat panik. Kujernihkan pikiranku, kuajak Doni pulang ke rumahnya untuk menunjukkan jasad ayah dan ibunya. Doni berkata, ia tak menghubungi polisi saat itu karena takut dituduh sebagai pelakunya. Di situ, semakin janggal kurasa ceritanya. Para siswa juga dipulangkan karena polisi telah datang ke sekolah untuk mengambil kepala ibu Doni agar sidik jari pelakunya dapat dideteksi. Di perjalanan ke rumah Doni, dari depan kaca kulihat Doni terlihat panik. Jarinya tak bisa diam. Dia berkeringat dingin. Saat itu yang kupikirkan adalah dia takut melihat kondisi rumahnya yang merupakan saksi bisu kejadian kejam yang dilakukan ayahnya. Sesampainya di sana, yang terlihat di pandanganku tak ada rumah lain di sini. Hanya satu rumah, yaitu rumah Doni saja. Dengan penuh keberanian kutuntun Doni menuju pintu. Bau tak sedap mulai menusuk hidung. Selain itu, di teras rumah ada beberapa bercak darah. Kuhembuskan nafas, mencoba mencerna pemandangan yang akan ada di hadapanku nanti. Bismillah, ucapku membuka pintu namun memejamkan mata. "Ah!" teriakku histeris melihat pemandangan di depan mata. Kututup kembali pintu rumah itu. Aku berbalik ke belakang mencari keberadaan Doni. Tak ada Doni. Doni menghilang dan aku masih deg-degan melihat pemandangan tadi, di mana mayat tanpa kepala dan mayat lain masih dalam keadaan tertusuk di punggung belakang bagian kiri. Parang masih menancap di sana. Aku merasa aneh. Bagaimana orang bunuh diri tapi menusuk belakang? Apakah mati saja dibikin ribet? Kuroge tasku mencari benda pipih milikku, berniat menelpon polisi. Di sela itu masih kuamati sekitar mencari di mana Doni. Akhirnya tersambung. "Halo Pak, saya ingin melaporkan." Belum sempat aku melanjutkan ucapanku, ada orang yang membekap mulutku dari belakang. "Halo, ini siapa ya? Ada apa ya? Halo? Halo?" Suara yang terdengar samar dari benda pipi milikku yang terjatuh. "Ya, jika kau menduga pelakunya Doni, 100 untukmu." Aku tersadar dalam keadaan terikat dan mulut terbekap kain.
Di hadangku ada 2 mayat sebelumnya yang terduduk di kursi kayu yang rapuh. Rasa ingin pingsan melihat pemandangan di hadapanku. Di sampingku Doni berdiri menyilang lengan. Di depan dada ia tersenyum sinis kepadaku. Ia menceritakan kebenarannya, bahwa yang melakukan ini semua adalah dirinya. Pertama-tama, ibunya yang seorang kupu-kupu malam pulang bersama ayahnya yang seorang penjudi dan pengguna obat terlarang. Doni adalah anak yang tak diinginkan. Ia dibesarkan di kandang anjing, diperlakukan seperti anjing, dan makan dan minum bersama anjing. Dia telah menyimpan dendam. Di malam itu hujan deras. Doni sengaja mematikan lampu. Ia sudah menunggu kedatangan kedua orang tuanya. Iya, mereka datang. Doni membuka pintu dan langsung mengeksekusi keduanya. Pada malam gelap gulita, hujan menerpa deras di sekitaran wilayah itu. Kelap-kelip petir membujur menciptakan kilatan menyeramkan disertai gemuruh guntur yang seakan hendak melahap pepohonan dengan getaran-getaran langit. Pada malam itu, Doni sebenarnya sedang dikurung di kandang anjingnya yang berukuran tak terlalu besar dengan lebar 3 meter. Namun dengan tingginya hanya sebahu Doni, sehingga ia harus terus membungkuk ketika hendak berjalan. Saat itu dirinya sedang meringkuk, namun seakan dirasuki iblis tiba-tiba. Dan ia tanpa ancang-ancang dengan beringas menghantamkan dirinya sendiri ke kandang besi yang mengurungnya. Hingga besi-besi itu seketika remuk dan akhirnya patah, seperti baru saja ditabrak dengan hantaman yang sangat keras, sehingga memberi sebuah lubang yang menjadi jalan keluar Doni dan anjingnya itu. Namun anehnya, Doni tidak sama sekali merasakan sakit ataupun ada yang lecet. Andai dibayangkan betapa besarnya tekanan hidupnya, dia hanya keluar ketika mood orang tuanya sedang baik. Tak jarang Doni selama berminggu-minggu tak bersekolah karena tak dilepaskan dari kurungan kecil itu. Jangan kau tanya mengapa dia tidak melapor ke polisi ataupun bercerita ke temannya. Bagaimana bisa dia bercerita jika dirinya seraya tak punya teman? Sesungguhnya wajar saja dia tak punya teman. Di mata orang-orang sekitarnya dia dianggap aneh. Bagaimana tidak? Bahkan ia pernah terpergok menganiaya seekor kucing di sekolahnya, sehingga ia kerap dihindari teman-temannya. Dia tak banyak bicara. Dia bicara seperlunya saja. Satu-satunya makhluk yang ia anggap teman hanya anjing sekandangnya. Entahlah, mungkin tekanan-tekanan dalam dirinya sudah meluap. Dia menggila dalam semalam. Dia dengan amarahnya menanti segera akan kedatangan orang tuanya itu, orang yang pernah begitu ia sayangi, orang yang pernah memberikannya kasih sayang dan secerca masa depan saat masih kecil dulu. Namun masih menjadi misteri, mengapa tiba-tiba sifat kedua orang tua berubah, seolah menjadikan dirinya anak yang tidak diinginkan. Dia mematikan lampu dan menanti keduanya di ujung pintu. Hanya kilatan petir yang meneranginya dengan sebuah pisau tajam di tangannya. Saat yang ditunggu pun tiba. Ibunya berada tepat di depan pintu. Sayang, kamu mematikan lampu. Kenapa gelap begini? Di mana anak anjing tidak berguna? Wanita mabuk itu belum sempat meneruskan perkataan kasarnya itu, lalu tiba-tiba sebilah pisau menerpa lehernya yang dikalungi perhiasan hingga terlepas dari bagian tubuh lainnya. Entah setajam apa pisau itu, rambutnya yang masih basah tergenang hujan kini jatuh tergerai di lantai. Ibu, apakah aku anak anjing? Anak anjing ini masih begitu menyayangimu. Maaf ibu, lirih Doni pada telinga ibunya. Tanpa ia sadari setetes air mata mengalir di pipinya.
Nirma, Nirma, di mana kau? Segera sajikan aku kopi. Cepat nyalakan lampunya, ucap ayah Doni yang sepertinya belum sadar. Ah, sial. Apa ini? Apakah rumah ini bocor? Ah, bodoh. Anak laknat, cepat kau ke genteng, biar ku buka kurunganmu, pinta ayah Doni yang sebenarnya sedang menginjak cairan merah kental. Namun ia tak menyadarinya karena terlalu begitu gelap. Shh. Dari belakang punggungnya, sebilah pisau menembus baju basahnya, langsung memuncratkan cairan kental keluar. Bangsat, anak tai! Teriaknya mengingsot-ngingsot, hendak berlari ke depan. Dan belum sempat dia menggapai gagang pintu, tubuhnya langsung ambruk kehabisan darah. Setelah hujan reda, dengan sengaja Doni melepaskan anjingnya keluar bebas. Keluarlah teman, tunggu aku menyelesaikan ini. Kau akan dapat menemuiku lagi nanti. Sekarang kau bebas sepertiku. Bodoh, bodoh, lirihku dalam batin. Bodohnya aku membawa diri ke tempat kejadian, di mana otakku kutaruh. Kenapa aku sampai bodohnya membawa diri di sini? Simpati diriku kepada Doni membuat otakku tak jalan. Luar biasa drama Doni, benar-benar menakjubkan. Antara takut dan kasihan menyertai benak dalam diriku. Ternyata polisi yang sebelumnya berada di sekolah tak sama sekali menuju ke TKP, dikarenakan mengira pada saat aku menuju ke TKP ini, aku sudah bersama polisi lainnya. Karena sebelumnya sudah mendapat perintah dari ketua mereka untuk membagi diri di sekolah dan di rumah Doni. Lalu bagaimana sekarang? Lalu di mana polisi yang harusnya berada di sini? Dan apakah saat aku menelpon, kenapa tidak ada yang melacak telepon ataupun sebagainya? Dasar bodoh. Kenapa tadi aku tidak berinisiatif mengajak beberapa polisi untuk mendampingiku? Kenapa juga bisa-bisanya para polisi tidak ada yang berinisiatif ikut? Padahal ini tugas mereka. Harga diriku sebagai seorang guru benar-benar hilang. Bodoh sekali aku ini. Sesalku berkelumat di dalam hati. Yang sebelumnya dia menatapku sinis, kini di hadapanku Doni tiba-tiba bertekuk lutut di hadapanku. Lalu dengan mata yang berkaca-kaca dia berkata, "Maafkan aku, Bu. Maafkan aku." Ucapnya lirih membuatku merenung sejenak. Apa maksudmu, Doni? Ucapku masih tak berani menatap lurus, karena di depan sana ada pemandangan tak mengenakan. Wajahnya lesu dengan mata berkaca-kaca. Remaja itu masih mengepalkan tangannya di hadapanku, yang masih kebingungan. Apakah dia meminta maaf karena aku mengetahui tentang kejadian sebenarnya, atau dia meminta maaf karena ingin menghabisi diriku juga? Wiu 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 wiu. Suara siren poli menggelegar di luar sana. Akhirnya polisi datang. Rasa senang muncul seketika. Aku pasti akan selamat dari Doni. Dan kebodohan diri sendiri yang malah menuju ke TKP lebih dulu dari polisi. Sekarang Doni tidak bisa menghabisiku, dan dia akan mendapat hukuman atas segala perbuatannya ini. Langkah kaki terdengar jelas, sudah berada di ujung pintu. Doni terdiam membatu sampai dia melirikku dan kembali berucap maaf. Maaf, ucapnya penuh penyesalan. Dan brak, pintu terbuka.
polisi bersenjata berjalan mendekat. Beberapa polisi terlihat langsung menuju jasad kedua orang tua Doni. Dan sedangkan Doni kini membeku terdiam lesu tak bergeming. Salah satu polisi membebaskanku dan yang lainnya mengeluarkan besi bersambung yang disebut borgol. Aku mulai sedikit tenang sampai polisi itu memegangi tanganku membelakang dan menguncinya dengan borgol. Anda sekarang kami tangkap. Jangan melawan atau kami tembak. Sontak saja mataku melebar sempurna kaget. Teramat kaget diriku bukan main. Ada apa ini, Pak? Kenapa saya diborgol? Apa salah saya, Pak? Ucapku dengan sedikit memberontak. Mohon jangan melawan. Kami mendapat laporan dari saudara Doni tentang kejahatan yang telah Anda perbuat. Balasnya memperkuat cengkraman tangannya. Kejahatan apa? Saya tidak melakukan apapun. Saya ini tidak bersalah, ucapku. Donilah pelakunya. Pak, itu Doni pelakunya. Doni yang membunuh orang tuanya, ucapku dengan meninggikan suara. Di belakangku, polisi seakan mendorongku keluar dari ruangan itu dan membawaku masuk ke dalam mobil polisi. Tepat di sampingku ada sebuah jendela kecil di sana. Kulihat Doni ikut digiring menuju ke kantor polisi untuk diinterogasi sebagai pihak pelapor sekaligus saksi. Oh, ini alasan Doni meminta maaf padaku. Ini juga kesalahanku. Kenapa aku begitu bodoh? Renungku dalam hati. Pak, saya tak salah apa-apa, Pak. Apa ada buktinya kalau saya bersalah? Ucapku pada salah seorang polisi. Maaf, Mbak. Anda bisa jelaskan nanti di kantor polisi. Balasannya kepada aku. Apa-apaan ini? Mereka saja tak punya bukti, tapi langsung membekapku seperti ini. Hanya karena bualan seorang remaja psikopat seperti Doni. Selain Doni, pihak polisi juga sudah mengumpulkan beberapa orang sebagai saksi dan barang bukti berupa pisau sedang dalam tahap pencarian untuk mendapatkan sidik jari pelaku. Di ruang interogasi, Bu Guruwati, apakah benar Anda yang telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Pak Yono dan Bu Nirma, yang merupakan orang tua dari Doni siswa Anda sendiri? Sebuah pertanyaan bodoh yang polisi sodorkan kepada aku. Mata kedua polisi menohok ke arahku, seperti setan yang akan melahapku. Sebuah meja kayu kokoh sebagai penghalang antara aku dan polisi. Saya sudah bilang, Pak, bukan saya pelakunya, tapi Doni, balasku dengan sedikit terisak. Aku sama sekali tak ada keluarga maupun kerabat siapalah yang akan menolongku nanti untuk bebas, kecuali arwah keluargaku tiba-tiba bangkit dan menolongku. Mana mungkin seorang bocah ingusan sepertinya menghabisi dua orang dewasa, sampai salah satunya kehilangan kepala. Jawab seorang polisi itu seakan meremehkan. Oknum polisi macam apa ini bisa-bisa menyepelekan suatu kebenaran seperti itu? Kalau memang begitu, apakah ada bukti terkait saya dengan tragedi pembunuhan orang tua Doni? Kalau seperti ini namanya pencemaran nama baik. Saya tidak akan terima jika seperti ini mengadili saya tanpa sebuah bukti, hanya berlandaskan laporan remaja seperti ini. Perilaku Anda tidak mencerminkan seorang polisi. Terkesan pemaksaan, apalagi mengadili saya tanpa seorang pembela sedikit pun. Saya ingin ini dibawa ke pengadilan, ucapku tegas, langsung membuat kedua polisi itu terdiam. Baik, saya akan memenuhi permintaan Ibu.
Tapi izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan lagi, ucapnya. Kali ini terlihat serius. Jika memang bukan ibu pelakunya, jawab pertanyaan saya. Di manakah keberadaan ibu kemarin malam? Tanyanya dengan wajah datar. Saya berada di rumah saya. Jika Bapak tak percaya, tanya saja pada Pak Satpam rumah saya, jawabku dengan yakin. Apakah benar Anda adalah orang pertama yang berbicara dengan Doni pada saat sampai di sekolah? Pertanyaan ini seolah menyudutkanku. Itu memang benar. Tapi apakah itu bisa membuktikan kalau saya pelakunya? Tidak kan? Di pengadilan nanti kalian akan menyesal karena menekan saya seperti ini tanpa bukti. Saya akan menyewa pengacara terbaik saat di pengadilan. Dan brak, suara ricu di seberang ruangan mengalihkan perdebatanku dengan kedua polisi ini. Dengan sigap, kedua polisi yang tengah berada di hadapanku yang sebelumnya berwajah datar kepada aku sontak langsung kaget dan dengan refleks bangkit dari tempat duduknya. Kemudian mereka berlari menuju tempat kericuan itu terjadi. Aku yang melihat mereka lengah langsung ikut keluar untuk melihat apa yang terjadi. Dan di depan sana sudah ramai dengan gerombolan kecil manusia berseragam. Amankan anak itu sekarang, teriak salah seorang polisi dengan kumis tebal yang menenggeng di atas bibirnya. Dia terlihat begitu panik. Panggil ambulans sekarang, lanjutnya menyahut. Ada apa sehingga kepolisian ini sampai memanggil ambulan? Aku membunuh karena aku dendam. Suara teriakan keras berserak seperti suara orang yang kerasukan dari dalam ruangan itu membuatku semakin penasaran. Karena kericuan yang belum diketahui ini, bahkan tak ada seorang pun polisi yang menyadari keberadaanku di sini. Setelah beberapa saat, rasa penasaranku hilang seketika, terganti dengan perasaan kaget dan ngeri yang secara bersamaan. Lantai ruang itu kini tergenang darah merah pekat. Dua orang polisi tergeletak tak sadarkan diri. Ternyata darah itu bersumber dari leher kedua polisi itu. Dari sekitar 7 polisi, tak ada satupun yang berani mendekat dan maju untuk mengambil tubuh teman mereka yang masih tergeletak tak berdaya di sana. Dan hanya saling berteriak yang menambah kepanikan. Bukan tanpa alasan, sebab pelakunya kejahatannya masih ada di sana, tepat membelakangi kedua polisi yang tergeletak itu. Dengan sedikit menjongkok, memegang pisau tajam di kedua tangannya. Matanya nanar, penuh kepedihan, dan terus menyeringai seperti serigala menggetarkan giginya dengan percikan darah di pipi dan bajunya. Dan orang itu, iya, dia adalah Doni. Kali ini dia benar-benar sudah seperti dirasuki setan jahanam. Tak ada lagi pengampunan di matanya. Yang membuatku bingung, dari mana dia mendapat 2 bilah pisau tajam itu. Sampai para polisi yang tepat berada di hadapanku secara bersamaan meringkuk kepada Doni yang masih mengacungkan 2 benda tajam itu, yang siap melukai siapapun yang berani mendekat. Dan sedangkan aku masih mematung seolah tak percaya dengan apa yang kulihat di hadapanku, dan tanganku masih terborgol. Doni terus merentak berteriak, seperti halnya orang kehilangan akal sehatnya. Di mana sikap pendiamnya? Di mana sikap dinginnya? Benar-benar mengagetkan, lirikku dalam hati. Aku membunuh ibu dan ayahku karena mereka memperlakukanku seperti halnya seekor anjing. Aku sakit hati. Aku sangat sakit hati, teriaknya menggema. Para polisi
kini tak perlu mencari pelakunya. Dan Doni sudah mengakui semua perbuatannya. Setelah mengatakan itu, kilatan gelap matanya meredup. Tubuhnya seketika melemas. 2 bilah pisau itu tergeletak jatuh ke lantai. Dengan sigap, para polisi memborgol tangannya, dan sebagian lainnya membopong temannya menuju ambulans yang telah tiba sesaat yang lalu. Aku masih di tempat memaku tegak dan tak percaya dengan semua yang kualami selama hari ini. Tubuhku remang bergidik ngeri. Bahkan aku seolah bisu saat orang polisi membawaku duduk dan menawarkanku segelas air, dan kemudian membebaskan tanganku dari jeratan besi tebal yang menekan pergerakanku. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dalam cerita ini, dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.